Disebut gede birahi, wanita ini buka suara soal hal intim dengan Habib Ali Jindan sampai mual saking banyaknya. Borok Habib Ali Jindan terus dikuliti. Zeda Salim yang menuding korban KDRT suaminya itu kini mulai bergerilya. Selain melaporkan Habib Ali Jindan ke polisi, Zeda Salim juga rupanya menghimpun wanita lain yang diduga jadi korban seperti dirinya. Pelan nan pasti, satu persatu Zeda Salim mulai menjalin komunikasi dengan mereka. Kini Habib Ali Jindan benar-benar terpojok. Tak hanya soal status nikah siri, tapi perlakuan Habib Ali Jindan yang dilakukan selain pada Zeda Salim. Aku pun beberapa kali diajak nikah, tapi alhamdulillah gagal terus. Allah selalu menghalangi. Tulis dalam tangkap layar DM di Instagram seperti dikutip Hops.id Jumat 28 Juli. Namun hal janggal mulai menyeruak ketika ia bicara soal yang lebih intim pada pesannya. Tapi soal nafsu dia parah banget, sambungnya dengan emoji menangis. Bahkan soal status si wanita, ia mengatakan Habib Ali Jindan tak menghiraukannya. Dia tak peduli perempuan-perempuan manapun, ada suami single dalam masa idah tetap dihajar sama dia, tuturnya. Sama seperti yang dialami Zeda Salim yang nikah siri dengan Habib Ali Jindan, sosok wanita ini juga mengatakan demikian. Dan maunya hanya nikah siri aja, lanjutnya dalam pesan pribadi itu. Mengetahui hal itu, Zeda Salim pun turut memberikan reaksinya. Saya sampai mual muntah saking banyaknya, tulisnya. Habib Ali Jindan sendiri sudah resmi dilaporkan oleh Zeda Salim ke polisi perihal tudingan tindak KDRT yang dialaminya. Ngakunya sebagai cucu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Habib Ali Jindan. 1 bulan yang lalu saya pernah mengangkat tema itu. Karena ada pengakuan dari seorang perempuan, artis, namanya Zeda Salim. Bahwa dirinya di KDRT oleh Habib Ali Jindan. Duh, hapuslah ya Habibnya. Nggak layak orang seperti itu menyandang gelar Habib. Kita hapus, kita coret dulu Habibnya. Jindan. Zeda Salim ini dijadikan istri kedua oleh si Jindan itu ya. Lalu diperlakukan seperti bukan perempuan atau bahkan bukan istrinya. Dia hanya meniduri, tidak mau perempuannya hamil dan segala macam. Bahkan keterangan Zeda Salim ada dia melakukan KDRT. Tampilan fisik sangat baik, sangat positif, tetapi dalamnya, maaf, saya katakan, bejat. Saudara, ini ada berita yang sangat mengejutkan saya. Ini sungguh serius. Saya nggak bisa tertawa mendengar berita ini, saudara. Yaitu ada berita muncul lagi korban. Korban dalam terpetik keganasan oknum habaib dari Bani Alawi, saudara. Dia menjadi korban dari keganasan dia sejak bulan Juni sampai bulan Oktober tahun 2022. Seseorang itu mengaku bernama Angel ya. Nah, Angel ini ternyata sama nasibnya dengan Zeda Salim ya. Masih ingat ya kasus beberapa bulan yang lalu yang sempat viral juga? Zeda Salim yang teraniaya, yang terzalimi oleh salah satu oknum habaib. Dia merasa diterlantarkan setelah dinikmati dirinya dalam bentuk pernikahan siri yang ternyata dia tidak diakui, saudara, oleh si oknum habaib itu. Siapa lagi kalau dia bukan bernama Habib Ali Jindan ya. Sekali lagi saya katakan, korbannya bukan satu. Saya pegang datanya. Banyak korbannya. Puluhan. Gila. Wanita. Ternyata kasus itu belum usai. Jindan masih berkeliaran kemana-mana mengisi ceramah sana-sini. Tidak bisa. Kita harus terus kawal kasusnya. Karena korbannya bukan satu. Bahkan masih kemarin Zeda Salim itu menuliskan
status di Instagramnya. Coba kita baca nih. Jeda Salim, ceramah di mana-mana. Isinya hanya menyombongkan diri. Tapi kelakuan sama perempuan atau istri gak beradab. Ceramah, titik 2. Kalau pahala ngasih hadiah ke dia, lebih besar pahalanya daripada zakat. Itu mengutip mungkin salah satu ceramah si Jindan ini ya. Kemudian ceramah titik 2 lagi. Ada ahli maksiat gak sholat. Suka bikin dosa. Asal cinta sama dia dan kakeknya, dijamin masuk sorga. Seolah dia memegang kunci sorga. Selalu minta dipuja. Itu tulisan Jeda Salim di story Instagramnya. Apa bedanya ente sama Fir'aun? Kemudian yang kedua nih. Dulu pernah ngatain saya, ente sama Ana lebih pinter mana? Hah? Merasa dirinya lebih pintar, membodohi saya dan banyak perempuan. Yang lulusan SD siapa? Yang lulusan sarjana siapa? Kata Jeda Salim di story Instagramnya. Dan ini menjadi rame. Tapi belum ada tindakan nih ke si Jindannya. Ada pengakuan perempuan juga yang kemudian dia menjadi istri sirihnya. Coba kita dengarkan sama-sama nih dulu ya. Pemirsa, belum selesai kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami mantan presenter Zeda Salim yang diduga dilakukan suami sirinya Habib Ali bin Jindan. Kini muncul wanita lain yang mengaku juga menjadi istri siri dari Habib Ali. Ya, perempuan bernama Angel itu mengaku pernah menikah dengan Habib Ali bin Jindan pada Juni tahun 2022 lalu. Namun sayang, usia pernikahan mereka hanya bertahan 3 bulan saja sampai dengan Oktober 2022. Lantas, apa yang membuat Angel baru berani buka suara sekarang ini? Karena saya melihat perempuan bernama Zeda Salim speak up juga dengan kejadian sama, dengan pengalaman yang sama seperti saya, cuman hanya waktu nikahnya aja yang berbeda gitu loh. Dengan suami yang sama, dengan kejadian dengan sama juga. Tahun 2022 bulan Juni ya. Sampai September kalau Oktober. Karena yang terakhir itu pas ketemu itu sekitar September, kalau Oktober akhir. September akhir sekitar ya itu. Cuma dipaksa suruh tanda tangan aja tanpa saya boleh meminta buktinya. Bukti surat itu gitu. Nggak boleh. Saya hanya boleh tanda tangan aja, udah setelah itu nggak boleh namanya ada bukti apapun dari dia. Dalam wawancara eksklusif dengan tim Gospot, sebelumnya Angel mengaku kalau dirinya dinikahi Habib Ali bin Jindan hanya melalui telepon. Selama terikat pernikahan tersebut, Angel juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak diperbolehkan untuk mempunyai anak dari pernikahannya dengan suami sirinya itu. Oke, jelas. Yang di sini nonton perempuan yang merasa menjadi korban Ali Jindan, mohon bersuara. Jangan takut. Karena saya mendapatkan informasi A1 nih informasinya. Bahwa yang menjadi korban itu bukan 1 orang, bukan 2 orang, bukan 3 orang, bukan 10 orang. Banyak. Ini emosi saya. Kenapa? Karena dia menggunakan stempel agama, narasi-narasi agama untuk merayu, untuk mengkibuli, untuk membodohi orang lain. Ini nggak bisa dibiarkan. Menurut saya, ini bisa masuk dalam kategori penistaan agama. Dia permainkan hukum poligami sebagai alat, sebagai dalil untuk memperdaya perempuan. Poligami. Makanya ini nih. Kita harus catat ini. Masyarakat jangan sampai terbodohi, terkibuli, jangan. Terus harus kita kawal ini kasusnya. Ini menurut saya sekali lagi masuk dalam kategori penistaan agama. Nanti saya akan
coba diskusi dengan teman-teman saya untuk kemudian mengawal kasus ini. Saya mencoba nanti untuk mudah-mudahan bisa menghadirkan saksi juga untuk berbicara langsung. Ini nggak bisa dibiarkan loh. Ini parah ini. Ini parah. Sekaligus mengkonfirmasi bahwa Habib itu tidak suci. Tidak. Wa yutahhirukum tathiro. Dikonfirmasi dengan orang-orang kayak gini. Dan mengkonfirmasi. Jangan-jangan tesis Kiai Imad benar. Bahwa mereka sebetulnya bukan keturunan baginda Nabi SAW. Kelakuannya kayak gitu kok. Ali Jindan sekarang viral lagi, saudara, karena ada kesaksian dari salah satu korban dan diduga ada puluhan korban yang tidak berani bersuara karena takut mendapatkan dosa laknat dan diancam neraka oleh sang oknum habaib. Diduga masih banyak korban-korban lain yang berhasil dinikahi secara siri tetapi tidak diberikan nafkah batin, nafkah lahir selayaknya sebagai seorang istri. Saudara, sebenarnya tidak ada masalah kalau si wanita-wanita itu dicukupi dan tidak diterlantarkan, dicukupi semua hak-haknya, ya. Lalu si oknum Habib melaksanakan kewajibannya. Mungkin mereka walaupun dinikahi secara siri akan menerima dengan ikhlas. Kenapa mereka kemudian bersuara, speak up ke publik dan membongkar rahasia si oknum ini? Ya karena merasa dia sudah sangat terpaksa. Mungkin juga merasa agar tidak ada korban-korban lain dari kaum Hawa yang harus menerima keganasan dari nafsu sang Habib. Satu kali lagi. Terakhir, mohon kepada perempuan-perempuan yang merasa menjadi korban Habib lagi, Ali Jindan, mohon untuk bersuara. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Gak ada yang harus ditakuti. Atau yang jadi korban yang lainnya, siapapun aja. Ya, silakan bersuara. Gak boleh takut. Gak boleh takut. Gak boleh takut. Harus bersuara. Sayang kepada perempuan-perempuan yang lain. Jangan sampai mereka menjadi korban berikutnya, selanjutnya. Jangan sampai. Cukup kalian aja. Cukup Anda-Anda aja. Dan yang melakukannya harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Gak bisa dibiarkan. Kita akan kawal ini. Saudara, kalian masih ingat ya, ada pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, bisa jadi sang oknum murid ini mencontoh sang gurunya. Saudara, ini sungguh perlu kita viralkan. Kenapa? Karena dengan dia si orang ini mengaku sebagai keturunan Rasulullah dengan tampilan sebagai seorang penceramah agama yang mengaku paham ilmu agama yang bisa menjamin surga seperti ceramah-ceramahnya. Oknum si Jindan ini adalah salah satu oknum Habib yang paling sering membuat cerita-cerita yang menyesatkan. Contoh yang bisa kita ingatkan kepada kita semua adalah si oknum Jindan ini juga yang menceritakan bahwa Tengku Imam Bonjol katanya adalah kakek dari Habib Rizik Syihab. Nah, Anda masih ingat ya? Dan dari mulutnya oknum Jindan ini juga pernah menyampaikan cerita bagaimana ada seorang pedagang makanan meninggal dunia lalu diberikan surat sakti yang ditaruh di belakang kepala sang mayit,
kalau nanti ketemu malaikat disuruh menyerahkan surat sakti penjaminan untuk mendapatkan surga.